Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar pada tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup, pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, yuk kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Sudah siap belajar kali ini? Untuk menambah semangat kita sebelum belajar, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Anak-anak sudah hafal bukan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Yuk kita nyanyi bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Bagaimana? Apakah kalian sudah semangat? Jika sudah, yuk kita mulai belajar. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kakak ingin tanya, apakah di antara adik-adik ada yang mengetahui apa itu persatuan dan kesatuan? Ya, betul sekali. Persatuan dan kesatuan merupakan dua arti yang berbeda. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan dalam arti yang lebih luas merupakan berkumpulnya macam-macam corak dari kalangan ras, suku, budaya, serta adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Sedangkan pengertian dari kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh, sehingga persatuan dan kesatuan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan saling berhubungan. Sekarang, kakak akan menyebutkan beberapa nilai-nilai dari persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan di wilayah NKRI. Yang maksudnya, kita sebagai warga negara wajib melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertahanan wilayah NKRI. Adapun salah satu contohnya yaitu pengabdian masyarakat sesuai profesi yang kita jalani. Nilai persatuan dan kesatuan yang kedua yaitu meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak sekali berbagai macam bahasa,
agama, suku, serta budaya yang ada di lingkungan masyarakat, sehingga kita diharapkan bisa selalu bersatu padu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya, nilai-nilai persatuan yang ketiga yaitu mengisi kegiatan kemerdekaan dengan hal yang positif. Adapun maksud dari nilai yang ketiga ini yaitu kita sebagai warga negara diharapkan mampu melakukan kegiatan yang positif yang bisa berguna bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Salah satunya yaitu belajar dan sekolah. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan selanjutnya yaitu toleransi. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki berbagai macam corak suku, budaya, bahasa, serta agama, sehingga nilai-nilai toleransi harus bisa kita tanamkan pada diri kita sendiri untuk saling menghargai dan saling menghormati sesama manusia. Nilai-nilai yang selanjutnya yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kita semua memiliki hak yang sama dan memiliki kewajiban yang sama. Maka dari itu, kita sebagai warga negara harus mengetahui apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban dalam diri kita. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan selanjutnya yaitu musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kita sebagai masyarakat, ketika melakukan sebuah keputusan yang sifatnya bersama, harus selalu melakukan musyawarah atau diskusi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang terakhir yaitu bersikap adil. Bersikap adil dimaksudkan bahwa masyarakat ketika melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya bersama harus selalu mengedepankan sebuah keadilan yang tidak merugikan pihak manapun. Baik adik-adik, sekarang kalian sudah mengetahui apa itu nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kalian akan belajar mengenai manfaat dari nilai-nilai tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan oleh Kak Didi. Baik anak-anak, setelah dijelaskan mengenai pengertian serta nilai-nilai dalam persatuan dan kesatuan, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai manfaat apa aja yang terdapat dalam persatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa. Tetapi sebelumnya, Ibu mau nanya nih, kalian ada yang tahu nggak manfaat dari persatuan dan kesatuan? Betul. Itu juga bisa menjadi salah satu manfaat dari persatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa. Nah, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Di sini terdapat 4 poin ya. Yang pertama yaitu dapat mengatasi semua perbedaan yang muncul dengan penuh kesadaran. Nah, jadi dengan adanya suatu kesatuan dan persatuan, kita mampu mengatasi seluruh perbedaan yang ada. Kemudian, poin yang kedua, membuat suasana yang damai, aman, dan tentram dalam negara dikarenakan setiap orang dapat menunjukkan sikap setia kawan, solidaritas, dan toleransi. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian poin yang ketiganya, dapat bekerja sama dan juga saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dengan adanya kesatuan dan persatuan, kita dapat saling tolong-menolong antar teman ataupun antar sesama manusia. Kemudian, yang poin terakhir adalah bangsa Indonesia agar mudah maju. Nah, jadi dengan adanya persatuan dan kesatuan dapat memacu Indonesia untuk bisa menjadi negara maju loh. Oleh karena itu, kita selaku masyarakat yang baik harus mampu menanamkan nilai dari kesatuan dan persatuan yang ada. Oke anak-anak? Nah, sekarang Ibu punya gambar di atas ini. Nah, gambar di sini itu merupakan contoh dari manfaat kesatuan dan persatuan yang ada di dalam NKRI. Nah, sekarang Ibu punya gambar di atas ini. Nah,
Gambar di sini itu merupakan contoh dari manfaat kesatuan dan persatuan yang ada di dalam NKRI. Nah, hari ini Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat poster seperti ini. Kalian boleh meniru posternya seperti ini ataupun kalian juga boleh membuat poster sesuai dengan keinginan kalian. Nah, nanti jika sudah selesai dikumpulkan kepada ibu ya. Oke anak-anak? Oke. Untuk itu, sekarang kalian langsung siapkan alat tulisnya untuk mengerjakannya ya. Tetap semangat! Nah, setelah kita mempelajari mengenai persatuan dan kesatuan di NKRI, mari kita mempelajari tentang letak geografis di Indonesia. Untuk mengetahui lebih dalam apa itu letak geografis Indonesia, mari kita simak video berikut ini. Tahukah kamu, Indonesia adalah negara yang indah, kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya. Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Ternyata hal itu dipengaruhi oleh letak geografis negara Indonesia. Jadi apa ya yang dimaksud letak geografis? Mari kita lihat. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Lalu, bagaimana ya letak geografis negara Indonesia itu? Letak Indonesia secara geografis yaitu Indonesia diapit oleh dua benua, Indonesia diapit oleh dua samudra, Indonesia terdiri dari pulau-pulau, Indonesia berbatasan dengan negara-negara di Asia dan Australia. Indonesia diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga diapit oleh dua samudera yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Indonesia juga berbatasan dengan beberapa negara yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Timur Leste, Papua Nugini, dan Australia. Seperti yang telah disebutkan, Indonesia adalah negara kepulauan dan negara maritim. Negara Indonesia disebut sebagai negara maritim karena memiliki 3,25 juta kilometer lautan, yang artinya daerah perairan lebih besar daripada daerah daratan. Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan karena memiliki 17.499 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lalu, dari sekian banyak pulau yang ada di Indonesia, pulau-pulau mana saja ya yang terbesar di Indonesia? Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi. Selanjutnya, ada beberapa pengaruh letak geografis negara Indonesia. Yang pertama yaitu pembagian musim di Indonesia. Pembagian musim di Indonesia ada dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal tersebut terjadi karena Indonesia diapit oleh dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua adalah keanekaragaman budaya. Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Hal tersebut mempengaruhi sosial budaya negara Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, keanekaragaman yang ada di Indonesia dipersatukan oleh satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah keanekaragaman flora dan fauna. Indonesia adalah salah satu negara yang terkenal dengan kekayaan keragaman flora dan faunanya.
Nah, setelah kita menyimak letak geografis negara Indonesia beserta pengaruhnya, kita dapat melihat betapa indah Indonesia dan segala isinya, keanekaragaman budaya, kekayaan sumber daya alam, dan segala yang ada di dalamnya. Dengan kekayaan sumber daya alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki beberapa ikon pariwisata yang terkenal dan bahkan mendunia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dibesarkan oleh keanekaragaman budaya. Maka dari itu, persatuan di atas perbedaan adalah ciri khas bangsa Indonesia. Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia patut mensyukuri semua itu. Dimulai dari beberapa hal kecil yang dapat kita lakukan. Salah satunya dengan melestarikan lingkungan sekitar dan menghargai perbedaan. Sekian video kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari tayangan ini. Thank you for watching. Bagaimana tayangan video sebelumnya? Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami, kalian bisa bertanya di grup chat kelasnya ya. Oke, setelah menonton video, Ibu akan menanyakan beberapa hal kepada kalian. Nanti jawabannya kalian juga jawab di grup chat ya. Oke, berdasarkan video sebelumnya, letak geografis Indonesia itu ada apa saja? Ibu tunggu jawabannya. Oke, karena sudah ada yang menjawab, Ibu juga akan menjawab. Letak geografis Indonesia ada Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan dan Indonesia dikelilingi oleh berbagai negara. Oke, berdasarkan letak geografisnya, apa saja yang mempengaruhi negara Indonesia ya? Ibu tunggu jawabannya. Nah, karena sudah ada yang menjawab, Ibu akan menjawab juga. Letak geografis di Indonesia mempengaruhi pertama, perubahan musim di Indonesia. Indonesia memiliki berapa musim? Oke, betul, 2. 2 musim ini adalah musim kemarau dan musim hujan. Berikutnya adalah perbedaan keberagaman budaya. Selain itu, ada juga keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Oke, semoga kalian bisa paham ya tentang letak geografis di Indonesia. Nah, baik anak-anak, sekarang kita melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mempelajari peta di daerah kita. Dikarenakan kita tinggal di Jawa Barat, kita akan mempelajari peta Jawa Barat. Nah, ini merupakan peta Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu berada di Pulau Jawa. Nah, di sana ada simbol kotak berwarna merah dengan tulisan Bandung. Itu menandakan Bandung sebagai ibu kota provinsi dari Jawa Barat. Betul. Nah, simbol-simbol lainnya berupa titik warna hitam itu menandakan kota atau kabupaten, dan lingkaran tanpa warna itu merupakan kecamatan. Nah, untuk daerah-daerah yang berwarna, nah, di peta ada daerah berwarna hijau. Itu menandakan semakin hijau maka semakin rendah dataran di daerah tersebut. Nah, biasanya dekat dengan pantai. Nah, semakin ke sini, semakin berwarna kuning itu menandakan daerahnya semakin tinggi. Daerah berwarna kuning biasanya berada di perbukitan. Kalau berwarna orange atau coklat, kecoklatan seperti ini itu menandakan daerahnya berada di dataran tinggi sekali atau pegunungan. Nah, paham sampai sana anak-anak? Nah, selanjutnya di atas peta ada skala 1/1.750.000. Tandanya peta ini berskala 1/1.750.000, yaitu 1 cm di peta sama dengan 1.750.000 cm jarak sebenarnya, atau setara dengan 17,5 km. Nah, sampai situ paham? Nah, oke. Nah, teman-teman, dikarenakan peta Jawa Barat ini sangat kecil ya, bisa dilihat. Nah, ini akan
terlihat semakin kecil jika kita melihatnya di peta Pulau Jawa dan juga akan semakin kecil jika kita melihatnya di peta Indonesia dikarenakan skalanya. Ya, setiap peta itu berbeda-beda tergantung skala peta tersebut. Nah, sudah paham sampai sana? Kalau begitu, ayo kita menggambar peta Indonesia. Nih, menggambarnya sangat mudah loh. Sudah siap untuk menggambar peta Indonesia? Nah, Ibu mempunyai kertas A3. Nanti kalian akan menggambar peta Indonesia di sini ya. Ibu juga sudah melengkapi dengan tabelnya beserta contohnya. Oke, kalau sudah siap, ayo kita mengisi LKS-nya. Nah, ini dia. Ada kolom A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai J dan juga angka 1, 2, 3 sampai 8 ke bawah. Nah, ini disesuaikan dengan contoh gambar peta Indonesia yang sudah Ibu tampilkan. Betul sekali, kalian menggambarnya per kolom agar mudah. Misalkan kolom A, gambar saja seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan kolom A2 di bawahnya. Nah, itu untuk memudahkan kalian menggambar peta sehingga lokasi-lokasinya tepat dan juga gambarnya terlihat rapi. Jangan lupa diwarna ya. Ibu kan sudah menyuruh kalian di minggu sebelumnya untuk membawa pensil warna, penggaris, dan juga penghapus. Oke, ayo kita mulai menggambar peta Indonesia. Adakah di antara kalian yang kesulitan menggambarnya? Boleh teman-temannya membantu atau meminjamkan pensil warnanya ya, kalau misalkan teman sebangkunya tidak membawa. Ya. Iya, disesuaikan ya untuk ukurannya. Nah, disesuaikan dengan kolom pada contoh. Betul sekali, misalkan E4. Nah, E4 bentuknya seperti itu. Nah, jangan lupa diwarna ya untuk membedakan daerah datarannya. Ya. Coba, betul sekali seperti itu. Ayo, siapa yang sudah selesai? Jika sudah selesai, jangan lupa dirapihkan lagi ya warna-warnanya. Juga bekas garisan-garisannya jangan lupa dihapus supaya terlihat rapi. Mudah apa susah ini tugasnya? Ya, ada yang bilang mudah dan ada juga yang bilang susah mungkin ya. Oke, silahkan dikumpulkan. Wah, bagus-bagus sekali ya hasil-hasilnya. Ternyata kalian memang... Halo anak-anak, gimana pembelajarannya hari ini? Seru banget kan? Nah, tadi kan kita tuh udah belajar ya mengenai apa itu nilai persatuan, kemudian kesatuan juga, begitupun dengan manfaatnya. Kemudian kita juga mempelajari letak geografis Indonesia seperti apa dan bagaimana, tadi kan sudah dibahas. Kemudian tadi juga kita mempelajari tentang peta Jawa Barat ya anak-anak. Nah, sayangnya pembelajaran kita cukup sampai di sini anak-anak. Nanti kita lanjut lagi di minggu depan. Nah, semoga pembelajaran hari ini sangat bermanfaat buat anak-anak sekalian. Terima kasih untuk sudah belajar hari ini. Sampai jumpa. I gotta tell you something I could do.